Saat dia melawan awan hitam, dia terus tertutup kembali saat berkontraksi. Siklus ini berlanjut sampai awan hitam menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia membuka mulutnya untuk memuntahkan energi asal. Energi asal ini memasuki awan hitam dan tiba-tiba membuatnya merasa dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya, menyebabkannya berkontraksi seperti orang gila. Namun, pada saat ini, perlawanan yang datang dari leluhur darah juga tumbuh tanpa henti. Suara ledakan datang dari dalam dan awan hitam sebenarnya mulai runtuh. Deru darah leluhur yang teredam datang dan terdengar seperti raungan guntur di telinga Wang Lin. Raungan leluhur darah keluar. "Kamu bocah, Wang Lin, tidak memenuhi syarat untuk menyegel pria tua ini." Awan hitam pekat itu runtuh lagi. Mereka sekarang sangat tipis dan hampir menghilang. Setelah awan hitam menghilang, itu berarti bendera satu jiwa-jiwa dihancurkan. Wang Lin berteriak, 3 jiwa utama, muncul. Di dalam awan, 3 jiwa utama, termasuk Qilin dan jiwa keempat, segera mengembun dan memulai serangan mereka pada leluhur darah. Melalui awan, Wang Lin bisa melihat Qilin berubah menjadi asap hitam dan mengelilingi leluhur darah. Kepala Qilin terbentuk dan menggigit leher leluhur darah. Jiwa keempat terus-menerus terbang masuk dan keluar dari leluhur darah. Setiap kali menembus jiwa asal leluhur darah, ia akan pergi dengan sejumlah besar energi asal. Masih ada sosok manusia yang terbentuk oleh jiwa utama terakhir. Itu berubah menjadi gas hitam yang mengelilingi leluhur darah, membuat gerakannya lambat. Wajah leluhur darah itu mengungkapkan ekspresi yang sengit dan lampu merah menyala dari tubuhnya saat dia melantunkan mantra yang rumit. Lampu merah bersinar seperti orang gila dari tubuhnya dan secara bertahap memenuhi awan hitam sampai mereka terlihat ungu. Raungan keluar dari mulut leluhur darah. Jiwa darah, runtuh. Lampu merah di sekitar tubuhnya hampir iblis dan jiwa asalnya tiba-tiba melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan. Qilin segera mengeluarkan erangan sengsara dan dampak kekuatan itu menyebabkannya menghilang dengan cepat. Ketakutan akan hal ini, ia langsung melepaskan dan mundur. Jiwa utama di sekitar leluhur darah runtuh dan dengan cepat mundur. Bahkan jiwa keempat yang menembus jiwa asal leluhur darah ditangkap oleh leluhur darah. Dengan sejumput tanpa ampun, retakan muncul di sana sebelum menghilang dan mundur. Bocah kecil Wang Lin. Mata leluhur darah memerah saat tangannya merobek awan hitam di depannya. Dari awal sampai akhir, mata Wang Lin tenang. Ketika leluhur darah hendak melangkah keluar, dia membuka mulutnya dan meludahkan sinar kuning. Ada sebutir pasir di dalam cahaya kuning. Saat pasir muncul, tekanan kuat segera menyelimuti daerah itu. Dalam sekejap, butiran pasir ini segera tumbuh hingga lebarnya lebih dari 1000 kaki. Itu seperti gunung, tetapi lebih mirip cap. Objek ini telah menggunakan fragmen langit sebagai bahan dan disempurnakan dalam tungku yang dibentuk oleh surga dengan pembalasan ilahi. Saat itu muncul, itu menekan leluhur darah dengan energi spiritual langit yang sangat besar. Suara berderak segera datang dari dalam tubuh leluhur darah dan cahaya darah di sekitarnya melemah. Langkah yang diambilnya untuk melangkah mundur, terpaksa. Perangko yang dibentuk oleh pecahan 1000 kaki turun dari langit. Leluhur darah menyerbu, tetapi setelah serangkaian keributan, dia ditekan di bawah stempel. Ketika stempel naik, leluhur darah terlihat lebih lemah, tetapi dia masih galak dan lampu merah menyala terang di sekelilingnya. Pada saat ini, cambuk karma tiba-tiba muncul dan menyerang ke arahnya. Dengan keras, jiwa asal leluhur darah menjadi lebih tidak stabil. Saat dia akan membalas, cap itu hancur. Jiwa asal leluhur darah akan runtuh. Dia mengeluarkan senyum yang menyedihkan dan matanya dipenuhi kegilaan. Tepat pada saat ini, suara Wang Lin datang. Leluhur darah, aku tidak akan membunuhmu dan akan memberimu kesempatan untuk melihat Yao Sisue lagi. Jika kamu meledak, kamu tidak akan pernah melihat Yao Sisue lagi. Suara Wang Lin dingin. Leluhur darah diam-diam merenung dan kegilaan di matanya perlahan menghilang. Mata Wang Lin bersinar ketika tangannya membentuk segel dan dia berteriak, kumpulkan. Awan hitam di sekitarnya segera mengelilingi leluhur darah. Cambuk karma juga muncul dan membungkus leluhur darah. 3 jiwa utama yang rusak juga muncul dan mulai melahap seperti orang gila. Perangko melayang di atas, meskipun tidak menekan lagi, tekanan masih ada di sana. Tekanan ini menyebabkan awan hitam berkontraksi lebih cepat. Ini dikontrak menjadi bola dalam waktu hampir sesaat sebelum berubah menjadi bendera sepanjang 30 kaki di tangan Wang Lin. Bendera selebar 100 kaki menyebar dan ada perubahan radikal. Sebelumnya, itu hanya bendera hitam tanpa apa-apa di atasnya, tapi sekarang ada gambar. Sosok leluhur darah itu seperti manusia hidup dengan cambuk karma di sekelilingnya seperti kunci dan 3 jiwa utama dengan ganas mengepungnya. Ekspresi leluhur darah mengungkapkan kemarahan dan keengganan. Sama seperti ini, gambar pada bendera itu terbentuk. Melihat bendera jiwa 1 miliar jiwa, Wang Lin terdiam. Dia tidak merasa bangga mengalahkan leluhur darah, dan hatinya terasa melankolis. Dia telah berjuang keras untuk mengalahkan leluhur darah itu dan tidak seasyik dia terlihat di luar. Pertarungan ini diisi dengan momen hidup dan mati, dan momen kelalaian akan berarti kematian. Pertempuran ini tidak kalah berbahaya dari pelariannya dari Moongazer Serpent. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih berbahaya. Lagi pula, kecerdasan Moongazer Serpent sangat terbatas.
Tidak ada kebencian besar di antara kami berdua. Jika kamu baru saja membawa Yao Sisue bersamamu, kamu tidak akan berakhir seperti ini. Wang Lin menghela nafas. Kecuali itu adalah pilihan terakhir dan dia gila, dia tidak akan memaksa. Leluhur darah turun seperti ini. Dia tidak berdaya dalam masalah ini karena jika dia ingin hidup, dia harus menolak. Jika dia ingin terus ada, dia harus membunuh leluhur darah yang bersumpah untuk menghancurkannya. Yao Sisue adalah kelemahan leluhur darah. Untuk menyegel leluhur darah, Wang Lin harus menggunakan ini. Dalam menghadapi bertahan hidup, tidak ada yang tercela. Wang Lin melihat bendera jiwa dan berkata, leluhur darah, aku menghormati cinta kebapakanmu. Aku juga punya seorang putra. Jika seseorang bertindak menentang anak aku bisa memahami kemarahan kamu. Namun, apakah kamu memberi aku kesempatan untuk menjelaskan? Aku tidak menyentuh putrimu sekalipun saat aku menangkapnya. Jika bukan karena putrimu bersekongkol melawan aku, mengapa aku berani memprovokasi leluhur darah? Dia tahu bahwa leluhur darah bisa mendengar. Mungkinkah bahwa putrimu, Yao Sisue, diizinkan berkomplot melawan aku, tapi aku tidak diizinkan untuk membalas? Kamu mencintai putri kamu, jadi kamu tidak memikirkan benar atau salah dan tidak memikirkan penyebabnya. Meskipun ini adalah cinta, itu adalah cinta yang manja. Aku memberimu kesempatan, tetapi leluhur darah senior memiliki ide untuk membunuhku. Di mata aku, tindakan kamu tidak berbeda dengan Yao Sisue. Aku mengerti pekerjaan seorang ayah 1000 tahun yang lalu, tetapi kamu masih tidak memahaminya bahkan hari ini. Wang Lin memandang ke kejauhan dan menyingkirkan bendera itu. Dia tidak repot mempertimbangkan jika leluhur darah mengerti. Dia hanya perlu memiliki hati nurani yang bersih, dan ini sudah cukup. Dia mengangkat tangan kanannya dan menekan celestial pecahan. Ada kilatan cahaya kuning saat menyusup seukuran sebutir pasir sebelum Wang Lin menelannya. Dia menepuk-nepuk pakaiannya seolah ingin menyapu semua kesuraman dari beberapa hari terakhir. Lalu tubuhnya berubah menjadi sinar cahaya dan dia terbang jauh. Aku akan membuat diriku sekuat mungkin di guntur alam surgawi. Mantra aku masih sangat kurang. Sebelumnya, level kultivasi aku tidak cukup tinggi untuk memenuhi syarat untuk mantra celestial. Namun, dengan kultivasi aku saat ini, aku cukup kuat untuk berpartisipasi dalam pertempuran gua-gua surgawi. Tujuan aku adalah mantra celestial. One Air, jangan khawatir, aku pasti akan pergi ke planet Donglin. Setiap kali ada jejak harapan untuk kamu bangun, aku, Wang Lin, akan melakukan apa saja untuk berjuang untuk itu. Wang Lin meletakkan tangan kanannya di antara alisnya. Peningkatan kultivasinya membuatnya semakin percaya diri dalam menghidupkan kembali Limuan. Selain melarikan diri dari monster-monster tua itu, alasan lain dia datang ke Alhaven Star System adalah untuk menghidupkan kembali Limuan. Wang Lin terus-menerus memikirkan Limuan saat dia melangkah melalui kekosongan. Tujuannya adalah fragmen di depannya. Mulai saat ini, ada satu orang yang lebih kuat untuk memperebutkan harta di alam surga guntur, Wang Lin. Pada fragmen sebelumnya Wang Lin, pelarian Liuan mencapai akhirnya. Tubuhnya seperti lampu tanpa minyak. Jika bukan karena orang di belakangnya mengejeknya, dia pasti sudah mati. Apa yang membuatnya semakin dipermalukan adalah bahwa pria di belakangnya menggunakan dia sebagai target latihan untuk berbagai mantra. Tetua di samping pemuda itu mengeluarkan aura kejam. Dia kadang-kadang akan memberikan petunjuk kepada pemuda itu, dan setiap kali melakukannya, Li Yuan akan semakin menderita. Hanya 3 dari 8 pedang terbang yang tersisa. Sisanya hilang ketika dia menggunakan mantra dengan mereka. Pria tua itu dengan santai menangkap mereka, menghapus rasa ilahi dari mereka, dan melemparkan mereka ke arah pemuda. Tidak lama setelah itu, pemuda itu akan memberikan hadiah kepada wanita di sampingnya. Perasaan marah muncul di dalam hati Li Yuan. Tawarnya dan suara cengeng wanita itu membuatnya semakin buruk baginya. Sepanjang jalannya, dia menderita lebih banyak luka. Dia tidak punya waktu untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan lengan kanannya mulai membusuk. Ada serangga putih bergerak di dalam dagingnya. Ini bukan belatung, mereka adalah serangga beracun yang dilepaskan oleh pemuda di belakangnya. Li Yuan merasa bahwa serangga putih ini ada di dalam tubuhnya, bahkan di dalam jiwa asalnya. Seolah-olah tubuhnya telah menjadi tempat berkembang biak bagi serangga-serangga ini. Kecepatan Li Yuan menjadi semakin lambat. Seluruh tubuhnya terasa lelah dan aura kematian memenuhi tubuhnya. Wajahnya tidak lagi pucat tapi merah sakit. Di belakang Li Yuan, pria tua itu menarik pandangannya dan dengan tenang berkata, "Tuan muda, orang ini kehabisan energi." Pemuda itu samar-samar tersenyum dan berkata, dia akan segera mati, tetapi orang ini cukup baik untuk bertahan 13 hari. Para kultivator di depannya hanya bertahan 8 hari. Paman jelek, tangkap aku seorang kultivator yin ilusori lain kali sehingga aku bisa bermain sebentar lagi. Dengan begitu, cacing soul octo aku bisa lebih cepat matang. Ekspresi pria tua itu tetap netral saat dia berkata, oke. Itu adalah kata yang sangat sederhana, tetapi dipenuhi dengan kepercayaan diri. Selain remaja, gadis cantik itu berkedip dan tersenyum. Sepupu, berapa banyak pedang yang dimiliki orang itu? Pemuda itu tertawa dan melingkarkan tangannya di pinggang wanita itu. Lupakan saja, 9 pedang ini milikmu.
Belum lagi 9 pedang ini, tidak ada apa-apa di alam surga guntur yang tidak bisa aku dapatkan jika aku menginginkannya. Setelah kami menemukan sumber pedang ini dari jiwa asal orang ini, kami dapat melakukan perjalanan ke sana. Wanita itu tersenyum dan mengungkapkan tatapan menawan. Suaranya memikat ketika dia berkata, sepupu adalah seseorang dari keluarga Yao, jadi kamu bisa melakukannya secara alami. Pemuda itu mengungkapkan kebanggaan. Keluarga Yao adalah nama yang bahkan harus dihormati oleh kuil surga guntur. Sebagai anggota keluarga Yao, itu seperti katanya. Selama dia melihatnya, tidak ada yang tidak bisa dia peroleh. Saat ini di dalam kehampaan, Wang Lin melihat pecahan di depannya. Tubuhnya berkedip dan muncul di atas fragmen. Aku ingin tahu di mana saudara Li berada, akal ilahi Wang Lin secara tidak sadar menyebar, tetapi ekspresinya segera menjadi suram. Membunuh niat sekuat ketika dia menghadapi leluhur darah meledak sekali lagi. Tidak ada banyak fokus di mata Li Yuan, itu akan menghilang. Akan mati, terserahlah, maka aku akan mati saja. Ini akan melegakan. Hanya saja aku tidak akan bisa mengajari saudara Suhati yang membatasi. Li Yuan tersenyum pahit. Dia sudah tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. Ada beberapa serangga putih bergerak di dalam pupilnya. Yang aneh adalah bahwa Li Yuan tidak merasakan sakit. Bahkan jika aku mati, sebagai seseorang dari keluarga Li, aku harus mati dengan bermartabat. Mata Li Yuan fokus sekali lagi dan mengungkapkan tekad yang kuat. Dia berbalik dan melihat ketiga orang yang dengan santai mengejarnya. Ada kebencian yang kuat di dalam mata Li Yuan. Aku tidak membenci kalian bertiga. Jika kamu menginginkan harta ajaib aku, kamu bisa saja mengambilnya, tetapi kamu bermain-main dengan aku seperti ini. Ketika aku mati, aku akan berubah menjadi hantu pendendam untuk melampiaskan kebencian ini. Li Yuan menampar tasnya dan 3 pedang yang tersisa terbang keluar, mengeluarkan energi pedang yang sengit. Dengan ujung jarinya, ketiga pedang itu terbang ke arah pemuda itu. Kurang ajar. Pemuda itu mencibir ketika tangan kanannya mengulurkan tangan dan darah segera muncul di depannya. Dengan satu genggaman, dia menangkap ketiga pedang terbang. Ekspresi Li Yuan sangat tajam. Saat pemuda itu menangkap pedang terbang, tangan kanannya membentuk segel dan menekan alisnya. Sinar cahaya hitam setebal lengan keluar di antara alisnya. Cahaya hitam segera dibagi menjadi lebih banyak garis yang tak terhitung jumlahnya, dan ketika tangannya membentuk segel, mereka membentuk batasan. Saat pembatasan ini muncul, mereka dibagi menjadi 18. Dalam sekejap, batasan ini mengelilingi Li Yuan. Dia batuk seteguk darah besar yang mendarat di pembatasan. Namun, ada banyak serangga putih di dalam darah. Itu sangat mengejutkan. Setelah menyerap darahnya, pembatasan ini dengan cepat terbang ke arah pemuda itu. Pembatasan ini sangat cepat dan cepat mendekati anak muda. Pada saat ini, pemuda itu hampir tidak berhasil meraih 3 pedang dengan mantranya. Ketika dia melihat batasan jatuh dari langit, pemuda itu tidak panik. Dia mendengus dingin dan matanya penuh dengan penghinaan. Lelaki tua di sebelahnya maju selangkah dan mengangkat tangan kanannya. Energi asal yang padat segera mengelilingi darah itu. Hancurkan! Pria tua itu hanya mengucapkan satu kata. Dalam sekejap, pembatasan dikelilingi oleh energi asal dan kemudian runtuh. Namun, setelah mereka meledak, mereka tidak menghilang, mereka kembali menjadi garis hitam. Garis hitam terkondensasi bersama sebelum terbang lurus ke orang tua itu, membawa aura yang merusak. Pria tua itu menampar tasnya, menyebabkan cermin kuno muncul, dan dia mengarahkannya ke garis hitam. Ada flash. Seolah-olah seluruh dunia telah gelap dan semua cahaya terkondensasi di sekitar cermin kuno. Garis hitam segera runtuh. Tubuh Li Yuan bergetar dan dia mengeluarkan banyak darah. Tubuhnya dipenuhi aura kematian. Dia bergumam, pembatasan keluarga Li aku tidak kurang, itu karena aku terlalu banyak menggunakan hati pembatas aku untuk membantu Brother Su. Setelah itu, aku tidak punya waktu untuk memulihkannya. Bagaimana lagi cermin yang rusak ini bisa menghentikan pembatasan? Namun, saudara Su telah banyak membantu keluarga aku, jadi aku tidak menyesalinya. Jika aku mati, maka aku akan mati. Li Yuan tersenyum sedih. Pada saat ini, pria tua itu melangkah maju dan melemparkan tendangan tanpa melihat Li Yuan. Ada suara berderak saat Li Yuan batuk lebih banyak darah dan tubuhnya mendarat di tanah. Matanya redup. Tendangan itu telah menyebarkan energi spiritual surgawi yang tersisa di dalam tubuhnya, membuatnya jadi dia tidak bisa membalas lagi. Tuan muda, orang ini tidak lagi berbahaya. Kamu bisa menyerang sekarang. Pria tua itu mundur dan ekspresinya dingin. Dia sama sekali tidak merasa malu karena menyerang Ascendan Junior sebagai kultivator ilusoriin. Pemuda itu nyaris tidak berhasil mendapatkan 3 pedang terbang, dan itu hanya karena koneksi Li Yuan dengan 3 pedang itu hilang. Dia menangkap pedang dan langsung memberikannya kepada wanita di sampingnya. Pemuda itu melangkah keluar dengan mencibir dan berkata, biarkan aku melihat dengan tepat di mana kamu menemukan pedang surgawi ini, dan menekan Li Yuan. Cepatlah, sepupu. Wanita itu tersenyum ketika dia menyaksikan semua ini. Matanya dipenuhi dengan pesona yang memikat saat ia bermain dengan pedang surgawi di tangannya. Adapun orang tua itu, ekspresinya setenang biasanya.
Tepat saat itu, tepat ketika pemuda bernama Tangan Yao itu menekan Li Yuan, tiba-tiba riak muncul di sampingnya. Ekspresi lelaki tua yang tenang itu tiba-tiba berubah pada saat ini. Dia menyerbu ke depan dan segera berteriak, "Tuan muda, mundur!" Pemuda itu terkejut. Dalam sekejap, niat membunuh yang tak terbayangkan keluar dari dalam riak. Niat membunuh ini begitu kuat sehingga menyebabkan seluruh dunia menjadi dingin. Bahkan ada es yang jatuh dari langit. Ekspresi pemuda itu menjadi pucat pasi. Sebelum dia bahkan punya waktu untuk mencari jiwa Li Yuan, dia segera mundur. Namun, pada saat ini, sosok keluar dari riak. Saat sosok itu muncul, niat membunuh mencapai puncaknya. Gemuruh-gemuruh tiba-tiba bergema di langit. Saat pemuda itu mundur, sosok dari riak itu melangkah maju dan menunjuk ke dada pemuda itu. Gelombang suara retak bergema dan pemuda itu mengeluarkan seteguk darah. Semua tulang di dalam tubuhnya patah dan dia dibuang. Sosok itu mendekat sekali lagi dan jari itu mendarat di antara alis pemuda itu. Energi asal yang kaya memasuki tubuh pemuda dan menyebabkan semua energi spiritual celestial di dalam tubuhnya runtuh dalam sekejap. Suara retak bergema dan ekspresi pemuda menjadi pucat. Di matanya, jari itu telah menggantikan dunia dan menjadi pengendali hidupnya. Tubuhnya terlempar ke udara dan terbang melengkung. Suara retakan masih datang dari tubuhnya di udara, dan dia mengeluarkan seteguk darah yang berubah menjadi kabut darah. Energi asal dalam tubuhnya melonjak seperti orang gila. Pertama-tama menghancurkan energi spiritual celestialnya, kemudian menghancurkan basis kultivasinya, dan akhirnya memaksa semua darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Dia saat ini seperti seseorang yang terbuat dari darah di udara. Tubuhnya mengeluarkan kabut darah tebal. Energi asal di dalam tubuhnya tidak berhenti dan terus mengamuk di dalam tubuhnya. Semua otot di tubuhnya dihancurkan inci demi inci dan semua organ internalnya langsung dihancurkan. Ini masih belum berakhir. Energi asal terlalu kuat, hingga tidak mungkin diukur. Setelah menghancurkan asal-usul internal, energi asal bergegas ke kepalanya. Tengkoraknya ambruk bersama otaknya. Pada saat ini, pemuda bernama Daging Yao benar-benar runtuh. Ketika dia baru setengah jalan, seluruh tubuhnya runtuh, hancur, dan hilang. Jiwa asalnya adalah penuh dengan kebingungan dan ketakutan yang tak terbayangkan, dia bahkan memiliki dorongan untuk menangis. Pada saat tubuhnya runtuh dan jiwa asalnya muncul, energi asal meledak. Energi asal ini mencabik-cabik jiwa asal dan benar-benar menghancurkannya. Namun, jiwa asal tidak menghilang. Energi asal dengan cepat memadatkan jiwa asal menjadi bola cahaya seukuran kepalan tangan. Bola langsung kembali ke tangan Wang Lin dan dia menekannya di antara alis Li Yuan untuk membantu Li Yuan memelihara jiwa asalnya yang hilang. "Siapa yang memberimu kualifikasi untuk melukai temanku?" Kata-kata yang sangat dingin perlahan keluar dari mulut Wang Lin. Semua ini terjadi dalam sekejap, itu cepat di luar imajinasi. Pria tua itu baru saja bergerak maju, dan sebelum dia bisa dekat, semuanya sudah berakhir. Keringat dingin muncul di dahi pria tua itu. Ketenangannya hilang dan ketidakpeduliannya telah runtuh. Ketenangan dan ketidakpeduliannya benar-benar hancur. Matanya dipenuhi dengan horor dan bahkan jejak ketakutan. Dia tidak bisa melihat orang lain dengan jelas sebelumnya. Secara khusus, energi asal yang kaya yang muncul bersama riak membuatnya menghembuskan udara dingin. Yang membuatnya semakin ketakutan adalah aura yang datang dari dalam riak. Aura pemuda yang keluar benar-benar sempurna bergabung dengan dunia. Terlalu menakutkan. Aku tahu semua kultivator yang korporeal, tapi siapa dia? Wajahnya pucat dan keringat menetes ke bawah dahinya. Niat membunuh dari orang lain begitu kuat sehingga menyebabkan pikirannya bergetar. Dia tanpa sadar melangkah mundur beberapa langkah dan bahkan memiliki dorongan untuk segera melarikan diri. Tidak jauh, wanita itu benar-benar terpana. Adegan di depannya menyebabkan otaknya menjadi sementara kosong. Su. Kakak Su, di tanah, mata Li Yuan dipenuhi dengan kegembiraan saat dia berjuang untuk berbicara. "Bantu aku. Bunuh mereka." Suara Li Yuan dipenuhi dengan kebencian yang menusuk. Jika kebencian ini bisa menjadi jasmani, itu akan segera meletus untuk melampiaskan amarah yang dideritanya dalam beberapa hari terakhir. Wang Lin mengangguk dan pandangannya beralih ke orang tua Yin Ilusori dan mendarat pada wanita yang tercengang itu. Dia memegang pedang surgawi Li Yuan. Dia bahkan tidak membuang waktu berbicara dengan mereka dan mengambil langkah. Langkah ini memindahkannya lebih dari beberapa ratus kaki dan dia muncul di hadapan wanita itu. Wanita itu baru saja pulih dari keterkejutan. Dia secara pribadi melihat tubuh pemuda Yao runtuh hanya dari satu jari dari orang ini. Suara retak dari tubuh pemuda Yao masih bergema di telinganya. Dengan satu jari, dia telah menyebabkan jiwa asalnya runtuh. Jiwa asal pemuda Yao ditangkap dan kesadarannya disapu hingga hanya gumpalan energi asal. Adegan ini benar-benar menghancurkan pikirannya, membuatnya ketakutan dalam ketakutan. Ketika dia melihat Wang Lin bergerak ke arahnya, dia langsung panik. Dipenuhi dengan teror, dia menjerit histeris. Di matanya, Wang Lin bukan lagi seorang manusia, tetapi seorang iblis pemangsa jiwa yang menakutkan. Dia hampir tanpa sadar mundur, bahkan tidak ada sedikit pun pikiran untuk menolak. Satu-satunya hal di otaknya adalah melarikan diri, melarikan diri, melarikan diri.
Sejak dia masih kecil, dia tidak pernah setakut ini. Bukan hanya itu menghancurkan pikirannya, itu juga meninggalkan keretakan yang mendalam di hati daunnya. Bahkan jika dia cukup beruntung untuk melarikan diri, tingkat kultivasinya akan turun drastis dengan hampir tidak ada peluang untuk meningkat lagi. Ekspresi Wang Lin dingin dan tatapannya dingin saat dia mendekat. Di matanya, kecepatan wanita terlalu lambat. Pada saat ini, mata pria tua ilusoriin menyala. Dia tidak mencoba menyelamatkannya, dia dengan cepat mundur. Saat satu jari menekan alisnya, pupil matanya menyusut dan ketakutannya mencapai puncaknya. Energi asal mengalir ke tubuhnya. Dia tidak terlempar ke belakang dan malah gemetar dan membeku di tempatnya. Suara letusan datang dari dalam tubuhnya. Dia sangat akrab dengan suara ini, itu persis sama dengan yang berasal dari tubuh pemuda sebelumnya. Jiwa asalnya membentuk bola cahaya dan terbang keluar dari antara kedua alisnya. Wang Lin meraihnya dengan tangan kanannya dan melemparkannya ke Li Yuan. Energi asal memelihara jiwa asalnya dan menyebabkan luka-lukanya sedikit pulih. Tubuh wanita itu runtuh dan menghilang sepenuhnya. Sampai saat dia meninggal, dia masih tidak mengerti mengapa orang yang mereka kejar tidak memberitahu mereka bahwa dia punya teman seperti ini di Thunder Celestial Realm. Saat tubuhnya menghilang, semua pedang terbang dan tas berisi jatuh di tanah. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat sosok lelaki tua yang melarikan diri dengan cepat sebelum mengungkapkan senyum. Dia mengambil langkah ke depan dan tiba-tiba menghilang saat dia menyatu dengan dunia. Pikiran orang tua Yin yang ilusif itu benar-benar terguncang oleh kemunculan Wang Lin yang tiba-tiba. Dia tidak memiliki peluang untuk menang, jadi dia dengan cepat melarikan diri. Namun, pada saat ini, riak muncul di hadapannya. Energi asal yang kuat keluar dari dalam dan membuatnya berhenti. Figur Wang Lin keluar dari dalam. "Kamu berikutnya." Mata Wang Lin menjadi dingin. Saat dia muncul, dia mengangkat tangan kanannya dan sambaran petir ungu muncul. Daerah yang dikelilingi oleh kabut ungu setelah petir ungu muncul. Petir bergerak melalui kabut dan dengan cepat berkumpul di petir ungu. Baut guntur itu setebal lengan dan dengan cepat melesat ke arah lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu sangat berubah saat ia dengan cepat mundur. Tangannya dengan cepat membentuk segel dan segera melepaskan api merah. Nyala api ini sangat panas dan dengan cepat menyebar di sekelilingnya, membentuk perisai api. Badai guntur turun dan mendarat di perisai api. Ada bunyi berderak saat perisai api segera runtuh dan sambaran guntur mendarat di tubuh lelaki tua itu. Dia mengeluarkan mulut besar darah dan wajahnya berubah pucat. Ketika dia dengan cepat mundur, dia hampir kehabisan akal. Kulit kepalanya menggeliat ketika dia merasa panik dan rasa kaget di hatinya telah mencapai batasnya. Pria tua itu mundur dan dengan cepat berkata, "Senior, biarkan aku bicara." Ekspresi Wang Lin dingin ketika dia bergerak maju dan dengan dingin berkata, "Berapa lama kamu mengejar teman aku? Bicaralah." Pria tua itu mundur dan dengan cepat berkata, 13 hari. "Senior, masalah ini semua karena tuan muda dari keluarga Yao. Aku mencoba membujuknya, tetapi status kami berbeda, jadi aku tidak dapat menghentikannya." Orang tua itu sangat ketakutan pada orang ini. Seorang kultivator korporeal yang bukan seseorang yang bisa dia lawan, meskipun dia hanya satu langkah dari panggung korporeal yang sendiri. 13 hari, mata Wang Lin penuh dengan niat membunuh, dan dalam sekejap dari mata, dia menyusul pria tua itu. Kedua jarinya membentuk pedang dan menunjuk ke lengan kiri lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah. Tepat saat dia hendak menghindar, Wang Lin mengucapkan satu kata. "Berhenti." Kata ini seperti suara iblis ketika mendarat di telinga orang tua itu. Dia segera merasakan jumlah energi asal yang tak terbayangkan mengelilinginya. Saat ini, ia tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Bahkan jiwa asalnya merasa seperti berada di dalam air dan menjadi cakar. Ini adalah hari pertama. Jari Wang Lin mendarat di lengan kiri pria tua itu, dan dengan semburan energi asal, lengan kiri pria tua itu meledak dengan keras. Energi asal yang kuat meledak sekali lagi, menyebabkan lengannya hancur sepenuhnya. Pria tua itu menunjukkan ekspresi yang berjuang. Dia ingin berjuang, tetapi dia bahkan tidak bisa menggerakkan tubuhnya 1 inci pun. Hari kedua. Jari Wang Lin mendarat sekali lagi, kali ini di kaki kiri lelaki tua itu. Energi asal mengalir dengan cepat dan lebih dari setengah kaki kiri lelaki tua itu meledak. Pembuluh darah pria tua itu melotot dan dia menunjukkan tatapan ganas. Namun, di balik tatapan ganas itu, dia dipenuhi rasa takut. Terornya terhadap Wang Lin memenuhi benaknya. Ini hari ketiga. Wang Lin mengangkat kakinya dan langsung menginjak kaki kanan lelaki tua itu. Kaki itu segera roboh dengan keras. Dari 4 anggota tubuh lelaki tua itu, 3 dari mereka sudah roboh. Pria tua itu mengeluarkan erangan yang menyedihkan. Rasa sakit yang parah hampir menenggelamkannya. Simulasi rasa sakit memungkinkan jiwa asalnya bergerak sedikit. Energi asal segera berputar melalui tubuhnya dan dia menunjukkan tanda-tanda pulih. Saat Wang Lin menarik kakinya, jarinya menunjuk ke lengan kanan pria tua itu. Energi asal mengalir masuk dan satu-satunya anggota tubuh yang masih hidup segera hancur. Ini adalah hari keempat. Ini tidak berakhir. Mantra stop menghilang dan orang tua itu akan mendapatkan kembali gerakannya.
Sama seperti energi asal mengisi tubuhnya dan dia akan mundur, suara dingin Wang Lin datang sekali lagi. Pria tua itu menangis sedih. Suara pihak lain adalah suara yang akan mengakhiri hidupnya lebih cepat dan membuatnya jatuh ke dalam jurang. Jika dia tahu itu akan menjadi seperti ini, dia tidak akan menyentuh rambut di kepala Li Yuan. Saat ini, pikirannya sedang kesurupan, dan dia samar-samar mengingat kata-kata bahwa ini kata orang saat dia muncul. Siapa yang memberimu kualifikasi untuk melukai temanku? Kata-kata ini bergema di benaknya seperti gemuruh guntur. Setelah tubuh lelaki tua itu dihentikan untuk kedua kalinya, Wang Lin berdiri di depan lelaki tua itu. Jari Wang Lin dengan cepat bergerak dan menunjuk ke tubuh lelaki tua itu, menyebabkan darah keluar dari sudut mulut lelaki tua itu. Hari kelima. Ke-6 hari. Hari ke-7. Pada akhirnya, dada lelaki tua itu berantakan. Semua tulangnya patah dan kabut darah menyembur keluar dari dadanya. Tubuhnya telah kehilangan semua vitalitas. Ini adalah hari terakhir. Tangan Wang Lin berubah menjadi telapak tangan dan menekan dahi lelaki tua itu dengan ekspresi tanpa ampun. Retak renyah bergema saat tubuh lelaki tua itu benar-benar runtuh dan menghilang menjadi kabut darah. Jiwa asalnya terangkat keluar. Saat dia gemetar di udara, dia berteriak, "Keluarga Yao tidak akan membiarkanmu pergi." Mata Wang Lin dingin dan dia punya pikiran. Dia menampar tasnya memegang dan bendera 1 miliar jiwa muncul. Dengan mengguncang, bendera dibuka, mengungkapkan gambar leluhur darah yang tidak mau. Wang Lin dengan tenang bertanya, "Apakah kamu mengenalinya?" Jiwa lelaki tua itu terkejut. Setelah memperhatikan dengan seksama, matanya langsung melotot dan mengungkapkan kengerian. Meskipun dia tidak mengenali siapa orang ini 70% mirip dengan leluhur keluarga Yao. Tanpa menunggu lelaki tua itu berbicara, Wang Lin sudah tahu jawaban dari ekspresi lelaki tua itu. Dia melangkah maju ketika energi asalnya mengelilingi darah itu dan segera mengunci jiwa lelaki tua itu. Tangannya mengulurkan tangan. Jiwa lelaki tua itu tidak bisa lepas sama sekali dan segera ditarik kembali. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menggunakan mantra pencarian jiwa pada orang tua itu. Energi asal yang kuat membuat lelaki tua itu tidak bisa berjuang. Beberapa saat kemudian, mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh ketika ia menyeka kesadaran orang tua itu dari jiwa asal, mengubahnya menjadi bola energi asal. Tubuh Wang Lin mendarat di sebelah Li Yuan. Dia memegang bola energi asal dan menekannya di antara alis Li Yuan. "Saudaraku, aku akan memberimu kesempatan. Apakah kamu dapat mencapai tahap ilusoriin atau tidak akan tergantung pada kamu?" Mata Wang Lin menyala dan dia menekankan tangannya ke dada Li Yuan. "Kumpulkan." Dengan suara gemuruh, serangga putih kecil segera ditarik keluar dari li tubuh Yuan. Serangga-serangga ini mengerikan dan mengeluarkan bau amis. Ekspresi Wang Lin tenang. Dengan satu cubitan, semua serangga kecil ini runtuh satu persatu. Li Yuan sudah mencapai puncak tahap akhir ascendan. Alasan dia belum mencapai tahap ilusoriin adalah karena tubuhnya kekurangan energi asal. Wang Lin baru saja memberinya makan dengan 3 jiwa asal. Secara khusus, seseorang adalah jiwa asal seorang kultivator yin ilusi yang dipenuhi dengan energi asal. Berkat ini, peluang Li Yuan membuat terobosan telah meningkat pesat. Setelah menempatkan beberapa batasan di sekitar Li Yuan, Wang Lin duduk di sampingnya dan mulai merenung. Leluhur darah memang seseorang dari keluarga Yao. Ternyata keluarga Yao sangat kuat, terutama darah dewa keluarga Yao. Mata Wang Lin menjadi dingin. "Aku belum kekurangan musuh yang kuat sejak aku mulai berkultivasi, jadi menambahkan darah dewa tidak banyak." Wang Lin tahu bahwa bahkan jika dia tahu tentang dewa darah sebelumnya, dia tidak bisa membiarkan Li Yuan mati. Selain itu, karena dia sudah tersinggung leluhur darah, dia membuat keputusan. "Selama aku menguasai mantra itu untuk bergabung dengan dunia, bahkan jika Tuo Shen datang, aku akan dapat melarikan diri." Namun, beberapa kenangan di dalam lelaki tua itu menarik, mereka mungkin berguna bagi aku. Mata Wang Lin menunjukkan tatapan tegas. Dia duduk dan mulai memurnikan energi asal di dalam tubuhnya. "Ketika aku menyerap semua energi asal dalam tubuh aku akan sangat dekat dengan langkah kedua yang nyata, tahap awal Nirvana Skriar." Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum melambaikan tangannya. 3 tas dan beberapa pedang terbang ke arahnya. 3 tas memegang milik 3. Mata Wang Lin pertama jatuh pada pedang yang dia dan Li Yuan temukan di dalam ruang penyimpanan. Setelah memindai mereka dengan akal ilahi, pikiran Wang Lin bergerak. 9 pedang ini segera terbang ke udara dan menusuk ke tanah. 8 dari mereka membentuk lingkaran, sedangkan yang terakhir ada di tengah. Wang Lin menampar tasnya dan 9 tulang binatang itu segera terbang keluar. Tulang binatang terbesar mendarat di pusat lingkaran, sementara 8 sisanya mengelilingi 8 pedang yang membentuk lingkaran. Mereka diatur persis bagaimana Wang Lin menemukan mereka. Dia dengan hati-hati memandang 9 tulang binatang. Wang Lin telah memeriksa mereka sebelumnya, dan tampaknya ada semacam branding yang mencegah indera ilahi dari mencetak dan mengendalikan mereka. Saat itu, ia curiga bahwa harta tulang binatang buas ini mungkin memerlukan cara khusus pengaktifan. Setelah dia meletakkan tulang binatang itu kembali dengan pedang, dia segera menyadari perbedaannya. Setelah merenung sebentar, akal ilahi Wang Lin menyebar dan pergi ke 8 tulang binatang kecil.
Saat indera ilahinya menyentuh mereka, 8 tulang segera bergetar dan kekuatan isap datang dari mereka. Perasaan ilahi Wang Lin segera merasakan pengisapan ini. Matanya menyala dan energi asalnya masuk ke akal ilahinya. Setelah pengisapan, indera ilahinya terbagi menjadi 8 bagian dan masuk ke dalam 8 tulang. Pengisapan itu tampaknya tidak ada habisnya dan terus menyedot indera ilahinya seolah-olah ingin melahap seluruh jiwa asalnya. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menarik kembali rasa ilahi dari tulang binatang. Kemudian tangannya membentuk segel dan dia meletakkan segel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Kemudian energi asalnya menyebar dan mengelilingi segala sesuatu dalam jarak 10.000 kaki darinya. Kabut putih yang diisi dengan energi asalnya muncul. Jika orang luar lewat dan melihat kabut ini, mereka tidak akan melakukan hal gegabah, karena kabut ini dipenuhi dengan tekanan dari energi asal. Bahkan ilusoriin dan kultivator korporeal akan sangat berhati-hati. Ini berarti ada langkah kedua kultivator di dalam kabut ini yang tidak ingin diganggu. Jika seseorang mencoba masuk, mereka akan diserang oleh energi asal di dalam kabut. Setelah membentuk kabut energi asal, Wang Lin merenung sebentar sebelum dia membuka mulutnya dan membiarkan cap fragmen ke dalam kabut. Baru kemudian dia merasa santai dan duduk. Jiwa naga guntur kuno miliknya menyerbu keluar dan bergegas menuju 8 tulang binatang. Saat jiwa asalnya tertutup, kekuatan hisap keluar dari 8 tulang binatang. Jiwa asal Wang Lin terbelah menjadi 8 bagian lagi dan memasuki setiap tulang binatang. Setelah menyerap semua jiwa asal Wang Lin, 8 tulang binatang melepaskan cahaya iblis. Cahaya iblis menjadi lebih dan lebih terang sampai 8 sinar cahaya biru melesat keluar dari tulang binatang menuju pedang di tengah. Cahaya biru ini juga berisi jiwa asalnya. Jiwa asalnya mengalami perubahan yang tidak dia mengerti dan dikirim ke pedang terbang. Pedang itu bergetar dan melepaskan semburan nyanyian pedang. Jiwa asal Wang Lin menyatu kembali menjadi satu dan segera merasakan energi pedang yang kuat menuju jiwa asalnya. Mata Wang Lin menyipit dan energi asal di dalam tubuhnya menyebar seperti badai, menghilangkan semua energi pedang. Namun, saat berikutnya, lebih banyak energi pedang muncul seolah-olah itu tidak akan pernah berakhir. Ada yang salah. Ini adalah matriks batasan. Mata Wang Lin mulai menyimpulkan batasan itu dan dia hanya duduk. Dia menciptakan perisai energi asal untuk memblokir energi pedang dan sepenuhnya mengabaikannya. Setelah waktu yang tidak diketahui, mata Wang Lin berbinar. Dia telah melihat melalui batasan ini. Dengan pikiran, batasan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekelilingnya dan menyebar ke segala arah. Pada saat ini, pedang yang dikelilingi oleh 8 tulang binatang itu terbang keluar. Itu terbang di atas tulang binatang yang dikelilingi oleh 8 pedang. Pedang itu menunjuk ke bawah dan energi pedang segera melesat keluar. Energi pedang ini dibagi menjadi 8 sinar energi pedang yang masuk ke masing-masing dari 8 pedang terbang. Jiwa asal Wang Lin sekali lagi dibagi menjadi 8 dan memasuki 8 pedang surgawi. Pengalaman dari sebelumnya muncul sekali lagi, tapi kali ini ada lebih banyak energi pedang. Jiwa asal Wang Lin dibagi menjadi 8, dan setiap bagian mengalami hal yang sama. 3 hari kemudian, ke-8 pedang itu mengeluarkan energi pedang ke arah tulang binatang terbesar di tengahnya. Jiwa asal Wang Lin keluar dengan energi pedang dan memasuki tulang binatang dengan 4 paku. Jiwa asalnya menyatu menjadi satu di dalam tulang binatang dan pada saat yang sama meninggalkan jejaknya di dalam tulang binatang. Semacam pencerahan muncul di dalam jiwa Wang Lin. Dia memiliki pemahaman yang tak tertandingi dari tulang binatang ini, seolah-olah itu adalah bagian dari tubuhnya. Setelah waktu yang lama, jiwa asal Wang Lin terbang keluar dari tulang binatang dan kembali ke tubuhnya. Wang Lin membuka matanya dan menunjukkan ekspresi kaget dan gembira. Ini memang layak menjadi harta surgawi. Tanpa metode khusus ini, tidak ada cara untuk meninggalkan jejak kamu di atasnya. Setelah kamu berhasil meninggalkan jejak kamu segera mendapatkan pengetahuan untuk menggunakannya. Wang Lin berdiri, melambaikan tangannya, dan tulang binatang besar itu segera terbang ke arahnya. Objek ini disebut Withering pasangan Dao. Ini sangat kuat dan dapat dianggap sebagai harta magis sejati. Sayangnya, itu rusak di tangan tuannya sebelumnya dalam pertempuran melawan Dewa Kuno. Menambahkan fakta bahwa master sebelumnya mati, bahkan sekarang itu masih belum sepenuhnya diperbaiki. Namun, kekuatannya masih luar biasa, dan dapat dianggap sebagai salah satu harta karun aku yang paling kuat. Tangan kanan Wang Lin mengulurkan tangan dan tulang binatang itu tampaknya hidup. Itu bergegas menuju Wang Lin dan menghilang di tangannya. Beberapa saat kemudian, tato tulang binatang muncul di punggung tangan kanan Wang Lin. Itu sangat hidup. Dia tidak menarik kabut asal dan menatap Li Yuan. Sebagian besar cedera Li Yuan telah sembuh dan jiwa asalnya menyerap energi asal untuk membuat terobosan terakhir. Wang Lin tidak yakin apakah Li Yuan akan berhasil atau tidak. Sambil menunggu Li Yuan terbangun, Wang Lin membuka tas dari 3 orang yang dia bunuh. Tas wanita itu memiliki beberapa barang di dalamnya, tetapi tidak ada yang menarik perhatian Wang Lin. Setelah mengeluarkan jade surgawi, Wang Lin mengesampingkannya. Adapun tas memegang Tuan Muda Yao, ada beberapa barang di dalam juga. Setelah melihat melalui itu, mata Wang Lin menyipit dan mendarat pada satu item. Itu adalah jimat kertas. Dibandingkan dengan ini, hal-hal lain tidak ada artinya.
Ini adalah jimat kedua seperti yang ditemukan tangannya sejak datang ke sistem bintang Al-Heaven. Setelah merenung sebentar, Wang Lin menampar tasnya dan jimat lainnya muncul di tangannya. Kedua jimat itu memiliki ukuran yang serupa, tetapi simbol yang digambar di atasnya berbeda. Apa sebenarnya ini? Akal ilahi Wang Lin menyebar dan memindai kedua jimat itu. Matanya menyipit ketika dia melihat fluktuasi energi asal yang samar datang dari mereka. Dia tidak akan bisa melihatnya dengan tingkat kultivasi sebelumnya. Menarik. Mungkinkah item ini menjadi harta karun juga? Wang Lin diam-diam merenung sejenak sebelum menyingkirkan jimat. Dia memiliki perasaan bahwa mereka tidak biasa. Ketika dia mengambil tas terakhir yang dipegangnya, matanya menyala dan dia bergumam, pikiran orang tua itu berantakan, tetapi tujuannya dalam guntur surgawi. Realm sangat jelas. Dia akan membawa tuan muda keluarga Yao ke pavilion koleksi untuk mendapatkan mantra surgawi. Wang Lin belajar dari ingatan orang tua itu bahwa ada sebuah fragmen yang disegel oleh pasukan gabungan dari 4 keluarga sistem bintang Al-Heaven dengan warisan dari alam surgawi. Pada fragmen tersegel ini ada pavilion koleksi. Pavilion ini menyimpan mantra langit, dan mereka masih terpelihara dengan baik. Namun, pavilion koleksi ini dibuat oleh Kaisar Langit Surgawi Guntur Surgawi sebelumnya dan bawahannya. Pavilion memiliki aturannya sendiri, dan apakah seseorang bisa mendapatkan mantra surgawi tergantung pada keberuntungan. 4 keluarga besar dengan warisan alam surgawi tidak dapat melanggar aturan ini. Mereka hanya bisa menyegel fragmen dan kemudian membukanya setiap kali untuk membiarkan anggota keluarga mereka mencoba keberuntungan mereka. Untuk waktu yang sangat lama, pavilion koleksi ini telah menjadi tempat yang eksklusif untuk 4 keluarga besar, dan tidak ada orang luar diizinkan. Keluarga Yao tidak hanya mengirim 1 tim ke alam surga Guntur, tetapi 10 kelompok. Pavilion koleksi, mata Wang Lin berbinar. Tepat pada saat ini, napas Li Yuan menjadi kasar dan dia perlahan membuka matanya. Dia memandang ke depan dan menghela nafas, terima kasih, Brother Su, tetapi sepertinya aku tidak ditakdirkan untuk mencapai tahap ilusoriin. Jiwa asal aku tidak dapat menahan energi asal sebanyak itu. Li Yuan menunduk dan menatap lengannya yang patah. Setelah mengatakan itu, dia menjadi diam. Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan semua kabut asal mengundurkan diri. Dia dengan hati-hati menatap Li Yuan dan tersenyum. Saudaraku Li, kamu jangan meremehkan dirimu sendiri. Energi asal di dalam tubuh kamu memelihara jiwa asal kamu. Setelah kamu menyerap semua energi asal itu, kamu akan mencapai tahap ilusoriin. Hari itu mungkin datang cepat atau lambat, tapi itu pasti akan terjadi. Mata Li Yuan bersinar dan dia mengangguk. Dia berdiri dan membungkuk ke arah Wang Lin. Kakak Su, aku berutang banyak padamu. Aku akan mengingat ini di hati aku dan tidak akan melupakannya. Li Yuan bukan orang yang banyak bicara, tetapi ini datang dari hatinya. Dia hanya merasa berterima kasih kepada Wang Lin. Wang Lin samar-samar tersenyum ketika tangan kanannya meraih satu-satunya tas yang belum dia cari. Dia memindai dengan akal ilahi dan melemparkannya ke Li Yuan. Pada saat yang sama, 9 pedang terbang ke udara dan mendarat di sebelah Li Yuan. Mengembalikan mereka kepada pemiliknya. Juga, simpan tas pegang itu. Aku percaya hal-hal di dalamnya akan berguna bagi kamu. Li Yuan mengangguk dan menyingkirkan pedang. Dia mengambil tas itu dan memindainya dengan perasaan ilahi sebelum mengambil sesuatu. Itu adalah cermin kuno. Ini adalah cermin kuno yang membatasi batasan. Tidak banyak dari ini yang tersisa, dan mereka dapat menghancurkan sebagian besar batasan. Saat dia berbicara, dia melemparkannya ke arah Wang Lin. Wang Lin menerimanya dengan senyum dan meletakkannya di dalam tasnya menahan. Li Yuan ragu-ragu dan bertanya, aku tidak bisa melihat melalui kultivasi Brother Su lagi. Jelas kamu meningkat pesat dibandingkan sebelumnya. Apakah leluhur darah dihancurkan oleh ruang penyimpanan? Bahaya leluhur darah telah diatasi. Meskipun dia tidak mati, tidak ada banyak perbedaan. Wang Lin mengatakannya dengan tenang, tetapi ketika Li Yuan mendengar ini, dia terkejut dan memandang Wang Lin dengan penuh arti. Dengan kebijaksanaannya, dia bisa tahu dari kata-kata Wang Lin bahwa peningkatan tingkat kultivasi Wang Lin yang cepat ada hubungannya dengan leluhur darah. Wang Lin menatap Li Yuan dan tersenyum. Kakak Li, aku akan mencari guntur alam surgawi dan mencari semua mantra surgawi. Apakah kamu bersedia membantu aku melanggar batasan? Dengan kekuatannya saat ini, selain dari beberapa individu tertentu, tidak banyak di Thunder Celestial Realm yang cocok dengannya. Jika Li Yuan ada di sekitar, Wang Lin bisa dengan mudah melindungi Li Yuan. Belum lagi jika Li Yuan punya cukup waktu untuk menggunakan batasannya, dia bahkan tidak akan membutuhkan perlindungan Wang Lin. Wang Lin punya rencananya sendiri untuk mengundang Li Yuan. Li Yuan jelas tahu lebih banyak tentang alam surga guntur daripada dia. Juga, Wang Lin tidak bisa dibandingkan dengan Li Yuan dalam hal pembatasan, jadi akan jauh lebih mudah untuk mencari mantra surgawi dengan Li Yuan. Mata Yuan mengungkapkan kegembiraan saat dia tersenyum dan berkata, karena ini adalah keinginan Brother Su, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu kamu. Selama aku punya cukup waktu, aku yakin aku bisa melanggar semua batasan di sini. Misalnya, Brother Su, dulu ada kehancuran surgawi di sini. Li Yuan menunjuk ke depan di dataran.
Tanah dipenuhi dengan rumput liar dan rumput mati dan angin bertiup melintasi dataran menciptakan suara gemerisik. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, itu sangat biasa. Lengan tunggal Yuan membentuk segel. Tubuhnya sekarang dipenuhi dengan energi asal, sehingga beberapa batasan yang tidak bisa dia gunakan sebelumnya karena penindasan jejak budak dapat digunakan sekarang. Langit gelap dan dataran di depan mereka tampak seperti lukisan dengan penutupnya dilepas. Ketika pembatasan Li Yuan jatuh, dataran itu hancur, memperlihatkan reruntuhan sebuah kota. Sebuah tablet batu yang pecah berdiri di depan reruntuhan, dan ada 3 kata kuno di atasnya. Istana Penyambut Surgawi. Mantra surgawi tidak dapat digunakan hanya dengan formula. Dengan menggunakan hati pembatasan pemusnahan keluarga Li aku dapat menggunakan jejak mantra surgawi untuk merekayasa baliknya. Metode ini melukai tubuh pengguna, jadi keluarga Li aku tidak menggunakannya dengan santai. Namun, jika Bokharsu membutuhkan bantuan, maka aku pasti akan membantu. Ekspresi Wang Lin netral ketika dia melihat tablet yang rusak. Dia melompat ke depan dan tiba di depan tablet. Li Yuan mengikuti setelahnya dan dengan hati-hati melihat tablet sebelum melihat reruntuhan. Dia kemudian tersenyum. Saudara Su, jika aku tidak salah, Istana Penyambut Surgawi ini dulunya adalah tempat perdagangan untuk para dewa. Wang Lin mengangguk dan dengan tenang berjalan menuju runtuhan. Sepanjang jalan, dia bisa melihat banyak puing-puing berbagai bangunan. Istana ini sangat besar, itu hampir seukuran kota Fana. Reruntuhannya sangat sunyi, dengan hanya angin sesekali yang akan berhembus menembus bangunan yang rusak. Suara yang diciptakan oleh angin terdengar seperti seseorang terisak-isak. Vortex kecil akan terbentuk ketika angin bertiup, meniup debu dengan lembut. Itu bisa dilihat dari reruntuhan yang ada banyak pavilion di sepanjang jalan, tetapi saat ini mereka sangat rusak. Bahkan ada sisa-sisa fluktuasi pembatasan yang berasal dari mereka. Setelah mencari dengan hati-hati reruntuhan, Wang Lin menemukan tidak ada yang mengejutkan. Jelas bahwa orang-orang sudah berada di sini selama waktu yang tak terhitung jumlahnya. Alam surga guntur telah dibuka. Toko terbesar di istana perdagangan ini selalu ke timur. Mata Li Yuan menyala dan melihat timur. Puing-puing di sisi timur istana bahkan lebih parah. Tidak mungkin untuk melihat penampilan toko lagi, karena hanya ada satu dinding yang tersisa. Li Yuan berjalan sangat cepat dan dengan cepat tiba di sebelah bangunan yang rusak di timur. Dia berjongkok, mengambil beberapa puing, dan dengan hati-hati memeriksanya seolah dia sedang menghitung. Ketika Wang Lin dengan tenang tiba, indera ilahinya menyebar dan tidak menemukan apapun. Tak lama setelah itu, mata Li Yuan menyipit. Kemudian dia menunjuk ke suatu tempat dan berkata, "Saudara Su, serang tempat ini dengan mantra." Wang Lin tidak membuang waktu. Dia mengangkat tangannya dan guntur ungu melesat seperti naga liar ke tempat yang ditunjuk Li Yuan. Guntur ungu mendarat dengan ledakan dan bumi bergetar, menyebabkan puing-puing bergerak. Pola tanpa fluktuasi muncul di tanah. Tampaknya ini adalah formasi yang diukir di tanah. Mata Wang Lin mengungkapkan cahaya aneh. Li Yuan mengambil beberapa langkah ke depan dan tiba di sebelah formasi. Setelah melihatnya, dia tersenyum. Brother Su, sejauh yang aku tahu, bahkan toko-toko surgawi memiliki kamar tersembunyi. Tampaknya toko ini bukan pengecualian. Wang Lin mengangguk dan berkata, "Aku percaya formasi yang mengelola ruang tersembunyi ini telah aktif begitu lama sehingga semua energi spiritual celestial telah menghilang. Inilah mengapa tidak ada fluktuasi sama sekali." Li Yuan berjongkok dan menyapu debu dalam jumlah besar. Setelah menghitung sedikit, dia mengangguk. Itu benar. Dari penampilan debu ini, sepertinya tidak ada yang datang ke sini untuk waktu yang lama. Seperti yang dikatakan Brother Su, formasi ini telah kehilangan semua energi spiritual celestialnya dan menjadi formasi mati. Dia kemudian menjelaskan, formasi mati seperti ini, begitu energi spiritual celestial hilang, tidak bisa dibuka lagi. Namun, aku punya cara untuk memulihkannya. Brother Su, aku perlu waktu, jadi tolong tunggu sebentar. Dengan itu, Li Yuan berlutut, menggigit jari kirinya, mengambil napas dalam-dalam, dan menekankan jarinya ke formasi. Datang dari tangan kirinya. Darah juga keluar dari luka dan memasuki formasi sebelum perlahan-lahan menyebar. Wang Lin dengan tenang berdiri di samping dan merasakan melankolis di hatinya ketika dia melihat reruntuhan. The Thunder Celestial Realm pasti sangat makmur, jika tidak mungkin untuk membentuk toko perdagangan sebesar ini. Ada banyak toko di dalam istana ini. Berdiri di sini, Wang Lin dapat membayangkan bahwa bertahun-tahun yang lalu, makhluk langit tiba dengan harta benda surgawi dan makhluk surgawi dan berdagang untuk kebutuhan mereka masing-masing di sini seperti manusia. Runtuh. Sambil diam-diam merenung, Wang Lin menghela nafas. Dia ingat sidik jari besar yang dia lihat di Rain Celestial Realm. Mantra cetakan tangan yang bisa menghancurkan bumi. Sayangnya, Li Yuan tidak dapat pergi ke Rain Celestial Realm. Aku ingin tahu apakah dia mampu membalikkan mantra celestial itu. Darah dari jari kirinya berangsur-angsur menyebar di formasi. Formasi itu disuntikkan dengan energi dan kemudian riak halus muncul. Mata Li Yuan menyala, lalu dia menunjuk ke tempat antara alisnya dan garis hitam keluar dan mendarat di formasi. Tangannya dengan cepat bergerak dan akan terus melepaskan pembatasan.
Namun, tepat saat garis hitam menyentuh formasi, seberkas cahaya melesat ke langit. Sinar itu muncul hampir secara instan dan bisa dilihat dengan jelas dari jauh. Li Yuan kaget. Sebelum dia mengirimkan batasan di tangannya, mereka menghilang. Bagaimana ini bisa? Ini adalah pertama kalinya formasi langit dibuka. Ini pembukaan pertama, saat Li Yuan menatap balok cahaya, matanya menjadi lebih cerah dan lebih terang. Wang Lin sedikit berubah saat dia melirik berkas cahaya. Itu muncul terlalu tiba-tiba tanpa peringatan, jadi tidak ada waktu untuk menghentikannya. Dari ekspresi Li Yuan, sepertinya dia juga terkejut. Wang Lin dengan tenang berkata, "Kakak Li." Li Yuan menarik napas dalam-dalam. Sinar cahaya redup dan akan segera menghilang. Perasaan ilahi Wang Lin menyebar dan dia segera melihat sesuatu. Energi spiritual langit yang tertekan tampaknya telah meledak dari sorotan cahaya. Li Yuan menatap sinar yang memudar dan berkata, jika formasi langit dibuka dengan benar, ini tidak akan terjadi. Namun, ini adalah pertama kalinya dibuka, dan semangat formasi perlu dilepaskan sebelum dapat dibuka. Pertama kali? Mata Wang Lin menyipit. Itu benar. Ini seharusnya menjadi pertama kalinya formasi ini dibuka tanpa metode yang tepat. Setelah sinar ini hilang, kita bisa masuk dan melihat apa yang ada di dalamnya. Li Yuan menatap formasi dan menjilat bibirnya. Wang Lin mengangguk dan ekspresinya tiba-tiba berubah saat dia melihat ke kejauhan. Dia melihat dua sinar cahaya pedang datang dari kejauhan, dan mereka mengeluarkan fluktuasi energi spiritual surgawi yang kuat. Mereka jelas melihat seberkas cahaya dan ingin melihat apa yang terjadi. Wang Lin menarik pandangannya dan tangan kanannya menggapai tanah. Sejumlah besar batu bata terbang ke atas dan kemudian meledak menjadi debu. Lalu Wang Lin menebarkan debu ke segala arah. Dalam sekejap, debu membentuk cincin dengan jari-jari 10.000 kaki. Itu mengisolasi area di dalam dari luar. Mata Wang Lin mendarat di sorotan cahaya yang memudar dan dia dengan tenang berkata, mereka yang masuk akan mati. Meskipun suaranya lembut, ketika jatuh di kedua telinga itu seperti menderu guntur. Keduanya berada di tengah panggung Ascendan, jadi pikiran mereka terguncang dari suara, bahkan lampu pedang di bawah kaki mereka menjadi tidak stabil. Keduanya berhenti di luar ring dan tidak berani mengambil setengah langkah di dalam. Keduanya memandang masing-masing dengan ekspresi pucat sebelum dengan cepat membuang pedang mereka. Salah satu dari mereka dengan hormat berkata, kami berdua adalah junior dari keluarga Zhao di wilayah barat. Kami akan mematuhi perintah senior dan tidak akan mengambil langkah di dalam. Sinar mulai menghilang lebih cepat dan lebih cepat. Mata Li Yuan bersinar ketika dia melangkah maju dan mendekati formasi, menunggu sinar menghilang sepenuhnya. Bahkan dua kultivator di luar melebarkan mata mereka dan melihat dengan hati-hati. Mereka belum pernah melihat pemandangan seperti itu, tetapi setelah merenung sedikit, mereka menduga bahwa harta karun telah muncul di sini. Meskipun mereka tidak berani mencurinya, mereka tidak bisa melepaskan kesempatan ini. Untuk memperluas wawasan mereka. Itu karena pelepasan dari roh formasi terlalu besar sehingga semua kultivator pada fragmen ini melihatnya. Saat setiap kultivator melihat cahaya ini, pikiran pertama yang mereka miliki adalah bahwa sebuah harta telah muncul. Hampir semua kultivator berkumpul menuju balok cahaya ini dengan itu dalam pikiran. Kedua dari keluarga Zhao sudah dekat, jadi mereka yang pertama datang. Singkatnya, beberapa sinar cahaya datang dari segala arah. Mereka semua memiliki tingkat kultivasi yang berbeda-beda, tetapi tidak satu pun dari mereka berada pada tahap Illusoriin. Kebanyakan dari mereka berada di puncak tahap akhir Ascendan. Ketika orang-orang ini tiba, mereka segera melihat cincin yang terbuat dari debu. Mereka berhenti dan tidak berani bergerak mendekat. Namun, tatapan mereka langsung jatuh pada sinar cahaya yang menghilang dan mata mereka menunjukkan keserakahan. Namun, ketika mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka segera berubah. Mereka bisa merasakan energi asal dari tubuh Wang Lin, menyebabkan mereka semua mundur. Tak satu pun dari mereka yang berani datang dalam jarak 10.000 kaki. Wang Lin tidak memperhatikan orang-orang itu, bahkan Li Yuan tidak terlalu memperhatikan. Sesaat kemudian, seberkas cahaya menghilang. Pada saat seberkas cahaya menghilang, sebuah lubang gelap muncul di permukaan formasi. Gelombang energi spiritual surgawi keluar dari dalam. Bahkan orang-orang 10.000 kaki jauhnya jelas bisa merasakannya. Sinar tatapan serakah langsung berkumpul di lubang gelap. Aura halus segera muncul dari semua kultivator 10.000 kaki jauhnya. Jika Wang Lin tidak ada di sana, mereka akan segera bergegas masuk. Godaan dari lubang gelap itu sangat bagus untuk kultivator. Semua ini karena yang tidak diketahui. Tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya, tetapi karena ini, perasaan halus itu menjadi lebih kuat. Tepat pada saat ini, sinar energi pedang yang membawa energi asal datang dari cakrawala. Itu mengarah langsung ke cahaya seolah cincin itu tidak ada. Mata para kultivator 10.000 kaki jauhnya semua mengungkapkan cahaya misterius. Energi asal dari energi pedang itu berarti bahwa kultivator lain pada langkah kedua telah tiba. Saat energi asal menyebar, sosok kuning dengan cepat mendekat sambil berdiri di atas sinar energi pedang.